Halo Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali kita berjumpa di dalam Renungan Mingguan, Rabu 2 September 2020. Kita akan bersama merenungkan sebuah tema, yaitu Berbuatlah Lebih. Sebelum kita bersama merenungkan sabda Tuhan, mari kita memohon pertolongan dari Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami membutuhkan Engkau ya Tuhan, kami membutuhkan pertolongan-Mu, kami membutuhkan tuntunan-Mu. Tuntunlah kami Tuhan di dalam hari-hari kami, melalui firman yang akan kami renungkan bersama pada saat ini. Kiranya Tuhan yang menyertai kami dan memampukan kami untuk kami merenungkan dan mengambil nilai-nilai yang Tuhan ajarkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada hari ini tertulis di dalam Injil Lukas pasal 4 ayat 31 sampai dengan ayat 37. Satu perikop. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan sebuah judul, yaitu Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Demikian sabda Tuhan. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan. Ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardik katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, "Alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa, ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka pun keluar. Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap mereka yang dengan setia merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Amin. Ketika kita membaca tentang teks ini dalam satu perikop begitu, ada satu pemandangan menarik sebenarnya. Ada satu gambaran yang menarik. Yaitu ketika Yesus mengajar di tengah-tengah rumah ibadat begitu, di tengah-tengah banyak orang. Kemudian ada satu orang yang kerasukan setan. Nah, menariknya di sini. Ketika kemudian setan ini ternyata tahu betul tentang siapa Yesus. Setan ini mengenal Yesus. Bahkan setan ini mengakui bahwa aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini kita melihat bahwa ternyata yang tahu tentang siapa Yesus, yang mengenal siapa Yesus, yang mengakui bahwa Yesus itu yang kudus dan dari Allah, ternyata bukan hanya orang-orang yang kudus, bukan hanya orang-orang yang baik, bukan hanya orang-orang yang mengenal Kristus dalam artian menjadi murid-muridnya, bukan hanya murid-murid Yesus yang tahu bahwa Yesus itu dari Allah. Bahkan setan pun tahu bahwa Yesus itu yang kudus dari Allah. Dan ini kan menarik, bahwa kita seringkali berpikir bahwa yang tahu tentang Yesus, yang mengenal Yesus, yang mengakui bahwa Yesus itu adalah yang kudus dari Allah, itu pasti orang-orang yang beriman, pasti orang-orang yang dekat dengan Kristus, pasti orang-orang yang menjadi murid Kristus gitu. Mungkin itu gambaran kita. Tetapi kita justru melihat gambaran yang lain. Yang mengakuinya bukan murid, bukan orang yang dekat dengan Kristus, melainkan setan.
Nah kalau gitu pertanyaannya, lalu apa bedanya pengakuan kita yang mengakui bahwa Kristus itu adalah yang dari Allah, dengan pengakuan setan yang sama-sama mengakui dan meyakini bahwa Kristus atau Yesus adalah yang dari Allah? Kan pengakuannya sama. Tapi kemudian apa yang membedakan kita dengan setan? Satu hal yang mendasar yang membedakan kita adalah tindakan lebih yang kita lakukan, perbuatan lebih yang kita lakukan. Ketika setan yang diceritakan di sini, ia mengakui bahwa Yesus adalah dari Allah. Tetapi pada saat yang sama, ia membuat, atau mereka, karena di sini dikatakan jamak bentuknya ya, setannya jamak, karena dia mengatakan kami begitu. Nah mereka mengakui bahwa Yesus adalah dari Allah yang kudus. Tetapi pada saat yang sama, mereka justru menyakiti orang yang dirasukinya. Setan mengakui bahwa Yesus adalah dari Allah, tetapi pada saat yang sama, setan menyakiti orang yang dirasukinya. Nah, kemudian yang harusnya membedakan kita, para murid Yesus, para pengikut Kristus dengan setan tadi adalah perbuatan lebih yang kita lakukan. Kalau setan itu dalam pengakuannya ia juga menyakiti orang lain, maka kita harus berbeda. Bedanya, kita harus bersikap seperti Kristus. Kita mengakui bahwa Kristus adalah dari Allah, dan pada saat yang sama kita pun melakukan perbuatan-perbuatan yang lebih, yaitu perbuatan-perbuatan kasih yang menghadirkan kebaikan bagi orang lain. Seperti Yesus, dengan kebaikannya Yesus menyelamatkan seorang yang kesurupan, seorang yang kerasukan setan. Nah, perbuatan lebih itulah juga yang harus kita lakukan untuk membedakan kita dengan setan. Kalau kita mengakui bahwa Yesus itu dari Allah, kita mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan, tetapi pada saat yang sama kita justru melakukan perbuatan-perbuatan yang menyakiti orang-orang di sekitar kita, membuat sakit hati orang-orang di sekitar kita, maka pengakuan kita gak ada bedanya dengan pengakuan yang diakui oleh setan. Oleh karena itu kita harus membuat perubahan, kita harus membuat perbedaan. Kita mengakui bahwa Kristus adalah Tuhan, tetapi ada perbuatan lebih yang mau kita lakukan, yaitu perbuatan yang menghadirkan kebaikan bagi orang-orang di sekitar, bukan perbuatan-perbuatan yang menghadirkan keburukan dan menyakiti orang-orang di sekitar kita. Selamat berbuat lebih, selamat menghayati pengakuan akan Kristus dalam perbuatan lebih kita di dalam keseharian kita. Selamat berjuang, selamat berefleksi, Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersama berdoa menghadap Tuhan. Seringkali ya Allah, dalam pengakuan kami bahwa kami adalah murid-murid-Mu, dalam pengakuan kami bahwa kami adalah pengikut-Mu, dan dalam pengakuan kami yang mengaku bahwa Engkau adalah Allah kami, Engkau adalah Tuhan kami, tetapi seringkali dalam hidup kami justru menghadirkan perbuatan-perbuatan yang menyakiti sesama kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan mengingatkan kami bahwa pengakuan yang kami lakukan, pengakuan yang kami ucapkan dan kami yakini haruslah berbeda dengan pengakuan yang dibuat oleh setan-setan pada waktu itu. Oleh karena itu Tuhan, tolong kami untuk dalam pengakuan kami pun menyatakan perbuatan-perbuatan yang lebih, yaitu perbuatan yang mengasihi dan perbuatan yang menghadirkan kebaikan bagi sesama kami, bukan kesakitan bagi mereka. Kami serahkan hidup kami serahkan aktivitas kami hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam-Mu Tuhan kami berdoa. Amin.